Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya nanti Iwan Bukti Setiawan dan juga Mas Muiz Romansyah. Di kelompok ini kami akan menjelaskan tentang peran institusi sosial dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian institusi sosial, di mana di PPT telah dijelaskan banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Nah, di sini saya akan membahas tentang menurut KBBI. Institusi adalah sebuah tempat yang diselenggarakannya kegiatan oleh suatu perkumpulan atau suatu organisasi. Nah, sedangkan institusi sosial adalah suatu sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi, institusi sosial adalah suatu lembaga, suatu wadah untuk masyarakat bersosial satu sama lain. Selanjutnya, kegiatan institusi sosial dalam menumbuhkan pendidikan multikultural. Nah, sebelum kita mengenali kegiatan lembaga sosial yang menumbuhkan pendidikan multikultural, kita harus mengetahui lembaga apa saja dan nanti akan ada contohnya. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang dimana berbeda antara satu sama lain, antara pikiran dan juga hati karakter. Nah, maka dari itu perlu adanya saling sikap menghormati, tidak ada diskriminasi dan juga mematuhi aturan keluarga. Nah, satu sama lain bisa menghormati dengan aturan keluarga itu disebut dengan menghormati, menumbuhkan sikap multikulturalisme satu sama lain. Selanjutnya lembaga pendidikan. Contoh kegiatan lembaga pendidikan itu apa? Dari awal kita masuk, kita sudah dikenalkan dengan MOS atau masa orientasi siswa. Di situ kita dikenalkan, dikumpulkan satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, dan budaya dan agama. Semuanya sama, semua mendapatkan hak yang sama untuk masa orientasi siswa ini. Selain itu dalam pendidikan, lembaga pendidikan ini juga ada kegiatan prota atau promes yang diselenggarakan oleh OSIS seperti bulan bahasa, lomba 17 Agustus, dan lain-lain banyak sekali. Selanjutnya dari lembaga agama, yaitu contohnya kegiatannya Banser NU ikut serta berperan menjaga dan melindungi kegiatan di gereja. Nah, itu suatu bentuk multikulturalisme ya. Selanjutnya dari lembaga kesehatan, sosialisasi demam berdarah kepada warga desa oleh gabungan organisasi masyarakat dan pihak rumah sakit. Lah, tanpa membedakan eh, orang yang kaya atau miskin semuanya dikasih sosialisasi. Selanjutnya dari lembaga politik, dari pemilihan wakil rakyat saja itu dilakukan secara demokrasi. Nah, tanpa membedakan kaya, miskin, berpangkat atau tidak, semuanya wajib memilih, boleh memilih, punya hak kesempatan untuk memilih. Selanjutnya lembaga budaya, gelar budaya saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Budaya apapun bisa digelar di situ tanpa membedakan budaya, mendiskriminasi budaya satu sama lainnya. Selanjutnya lembaga ekonomi juga ada, yaitu dari koperasi di masa pandemi menjadi peran penting semua masyarakat untuk melakukan transaksi, baik itu simpan, pinjam, dan gadai, semuanya berhak asalkan mematuhi aturannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya lembaga hukum, yaitu hukum di Indonesia diadili oleh hakim di pengadilan diusahakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar tanpa membedakan mana hukum untuk pemerintah, mana hukum untuk rakyat, semuanya sama apabila kita mematuhi aturan UUD 1945. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Muiz tentang problematika dan juga bagaimana permasalahan dari multikulturalisme ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.